Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, hiduplah Pak Tarno. Seorang petani tua bersama dua putrinya yang cantik, Rana dan Rani. Rana, si bungsu, adalah gadis yang rajin dan baik hati. Ia selalu membantu ayahnya di sawah dan melakukan pekerjaan rumah tangga, berbeda dengan Rana. Rani, sang kakak, adalah gadis yang manja dan malas. Ia lebih suka berdandan dan bermain dengan teman-temannya daripada membantu pekerjaan rumah. Suatu hari, Pak Tarno jatuh sakit. Rana dan Rani sangat sedih melihat ayah mereka menderita. Meski malas, Rani juga turut merawat ayahnya, namun tidak sepenuh hati seperti Rana. Rana setia merawat ayahnya, membuatkan jamu dan obat-obatan tradisional. Namun, penyakit ayahnya semakin parah hingga ia tak lagi mampu bekerja. Persediaan makanan di rumah pun menipis. "Ayah, aku ingin mencari kerja di desa tetangga agar kita bisa makan," ujar Rana suatu hari. "Jangan, nak, hutan di antara desa kita sangat lebat dan berbahaya," sahut Pak Tarno dengan lemah. "Tapi, ayah, kita harus makan. Aku tidak tega melihat ayah dan kakak kelaparan," bujuk Rana. Setelah berpikir panjang, Pak Tarno akhirnya mengizinkan Rana pergi. "Hati-hati, nak, jangan lupa berdoa," pesan Pak Tarno. "Iya, ayah," jawab Rana sambil memeluk ayahnya erat. Sebelum pergi, Rana berpesan pada Rani, "Kak, tolong rawat ayah ya." "Aku akan segera kembali." "Iya, Dek," jawab Rani singkat. Dengan berat hati, Rana pergi menuju desa tetangga. Ia harus berjalan kaki melewati hutan yang gelap dan menyeramkan. Sepanjang perjalanan, Rana terus berdoa agar selamat sampai tujuan dan dapat menemukan pekerjaan. Dalam perjalanan menuju desa tetangga, Rana melewati sebuah jalan desa yang sepi. Cahaya matahari mulai meredup menandakan waktu sore telah tiba. Tiba-tiba, Rana mendengar suara minta tolong dari kejauhan. Ia menoleh dan melihat seorang nenek sedang berusaha keras mendorong gerobaknya yang terperosok dalam tanah yang berlumpur di pinggir hutan. Roda gerobak tersebut terbenam cukup dalam, sehingga sang nenek terlihat kesulitan untuk mengeluarkannya sendirian. Tanpa berpikir panjang, Rana langsung menghampiri sang nenek. "Nenek, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Rana ramah. Nenek itu tampak terkejut melihat Rana. "Wahai anak muda, terima kasih atas tawaranmu. Aku sudah mencoba mengeluarkan gerobak ini berulang kali, namun tetap tidak bisa," jawab sang nenek dengan napas tersengal-sengal. "Biar saya bantu, Nek," kata Rana sambil menarik napas dalam-dalam. Dengan sekuat tenaga, Rana mendorong gerobak tersebut bersama sang nenek. Setelah beberapa saat berusaha, akhirnya gerobak itu pun berhasil dikeluarkan dari lumpur. Nenek itu sangat bersyukur atas bantuan Rana. "Terima kasih banyak, anak muda. Engkau sungguh berhati mulia," ucap sang nenek sambil tersenyum. "Sama-sama, Nek, itu sudah kewajiban saya," jawab Rana sambil tersenyum. "Sebagai tanda terima kasih, ambillah buah ini," kata sang nenek sambil memberikan sebuah kantong berisi buah-buahan segar kepada Rana. "Semoga perjalananmu lancar dan kamu segera menemukan pekerjaan." Rana menerima buah-buahan itu dengan senang hati. "Terima kasih banyak, Nek, doa nenek sangat berarti bagi saya," ucap Rana. Setelah berpamitan dengan sang nenek, Rana melanjutkan perjalanannya. Hati Rana merasa sangat senang dan lega. Ia yakin bahwa kebaikan yang ia lakukan akan mendapat balasan yang baik pula. Hutan semakin lebat dan gelap saat Rana terus melangkah. Cahaya matahari mulai sirna, digantikan oleh rembulan yang malu-malu mengintip dari balik dedaunan. Dewi tampak lelah.
Ia melihat sebuah rumah besar dan megah di tengah hutan. Walau tidak memiliki tetangga, rumah itu terlihat anggun dengan lampu-lampu yang menyala terang, seolah menyambut kedatangan tamu. Dengan penuh harap, Rana mengetuk pintu rumah itu. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah membukakan pintu. "Selamat malam, Nak. Ada apa ya datang kemari?" sapa wanita itu lembut. "Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu. Saya sedang dalam perjalanan ke desa tetangga dan kebetulan tersesat. Bolehkah saya berteduh sebentar?" tanya Rana sopan. "Tentu saja, Nak. Masuklah," ajak wanita itu sambil mempersilakan Rana masuk. Di dalam rumah, Rana disuguhi segelas air putih. Mereka pun mengobrol sambil menikmati suasana hangat di rumah itu. Wanita parubaya itu bertanya tentang tujuan perjalanan Rana. "Saya sedang mencari pekerjaan, Bu. Ayah saya sakit dan saya ingin mencari nafkah untuk keluarga," jawab Rana dengan jujur. "Oh, begitu. Anak yang baik sekali kamu. Ayahmu sakit apa, Nak?" tanya wanita itu dengan nada prihatin. Dewi pun menceritakan tentang penyakit ayahnya dan bagaimana ia berusaha mencari pekerjaan untuk membantu keluarga. Wanita itu mendengarkan dengan saksama. "Jangan khawatir, Nak, mungkin aku bisa membantumu," kata wanita itu sambil tersenyum. "Bagaimana kalau kamu tinggal di sini untuk sementara waktu, kamu bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Gaji akan kuberikan setiap minggu." Rana sangat terkejut dan senang mendengar tawaran itu. "Benarkah, Bu? Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Ibu," ucap Rana sambil menundukkan kepala. "Sama-sama, Nak. Lagi pula rumah ini terasa sepi tanpa ada yang membantu," jawab wanita itu. Malam itu, Rana bermalam di rumah mewah itu. Ia merasa sangat beruntung telah bertemu dengan wanita baik hati tersebut. Rana yakin bahwa kehidupannya akan segera berubah menjadi lebih baik. Hari-hari Rana berlalu dengan cepat di rumah mewah itu. Ia bekerja dengan sangat rajin dan telaten. Pemilik rumah sangat puas dengan kinerja Rana. Setiap hari, Rana selalu berusaha memberikan yang terbaik. Suatu malam, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, pemilik rumah memanggil Rana. "Dewi, ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan padamu," ujar pemilik rumah dengan nada serius. "Iya, Bu, ada apa?" tanya Rana dengan penuh perhatian. Di lantai 2, ada 3 kamar yang berjajar. Kamar pertama dan ketiga adalah kamar tamu. Namun, untuk kamar tengah, Ibu harap kamu jangan pernah membuka pintunya tanpa izin Ibu, ya, pesan pemilik rumah. "Kenapa, Bu?" tanya Rana penasaran. "Itu adalah permintaan Ibu, jadi, tolong jangan pernah melanggarnya," tegas pemilik rumah. "Baik, Bu, saya akan selalu ingat pesan Ibu," jawab Rana patuh. "Terima kasih, Rana. Ibu yakin kamu bisa menjaga rahasia ini," ucap pemilik rumah sambil tersenyum. Sejak saat itu, Rana selalu ingat pesan pemilik rumah. Ia penasaran dengan apa yang ada di dalam kamar tengah itu. Namun rasa penasarannya kalah dengan rasa hormatnya kepada majikannya. Rana bertekad untuk tidak pernah membuka pintu itu tanpa izin. Beberapa bulan berlalu, Rana merasa sangat merindukan ayah dan kakaknya. Ia ingin sekali pulang dan melihat kondisi ayah. Dengan hati-hati, Rana memberanikan diri untuk meminta izin kepada majikannya. "Bu, bolehkah saya pulang kampung sebentar? Saya ingin sekali bertemu dengan ayah," pinta Rana dengan sopan. "Tentu saja, Nak. Kamu boleh pulang. Kapan kamu ingin berangkat?" tanya majikan Rana. "Boleh besok, Bu," tanya Rana. "Boleh, sebelum kamu pergi, Ibu ingin mengajakmu ke suatu tempat," ajak majikan Rana. Dengan rasa penasaran,
Rana mengikuti majikannya ke lantai 2. Mereka berhenti di depan kamar tengah yang selama ini dilarang untuk dibuka. Dewi merasa jantungnya berdebar kencang. Rana, bukalah pintu ini, perintah sang majikan. Rana ragu-ragu. Tapi, Bu, kemarin ibu melarang saya untuk membuka pintu ini, kata Rana. Sekarang ibu mengizinkanmu, bukalah, tegas majikan Rana. Dengan tangan gemetar, Rana membuka pintu itu. Betapa terkejutnya Rana ketika melihat ruangan itu penuh dengan emas dan berlian. Mata Rana membulat sempurna. Ambil semua yang kamu mau, Rana, kata majikan Dewi. Tapi, Bu, ini banyak sekali, kata Rana masih tidak percaya. Ambil saja, anggap saja ini hadiah dari ibu untukmu. Dengan uang ini, kamu bisa merawat ayahmu dan hidup bahagia bersama keluargamu, bujuk sang majikan. Rana merasa sangat bingung dan ragu. Namun, melihat kebaikan hati majikannya, akhirnya ia mengambil sekarung besar berisi emas dan berlian. Dengan hati yang bercampur aduk, Rana keluar dari kamar itu dan menemui majikannya. Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan ibu, ucap Rana terharu. Tidak usah berterima kasih, Rana. Gunakan uang ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik, pesan sang majikan. Dengan membawa emas, Rana pulang ke kampung halamannya. Ia sangat bahagia karena akhirnya bisa membantu keluarganya. Dalam perjalanan pulang, saat Rana melintasi hutan yang dulu pernah ia lewati, tiba-tiba ia bertemu dengan sosok yang sangat ia kenali. Seorang nenek tua yang sedang mendorong gerobak penuh buah-buahan segar. Nenek itu adalah nenek yang pernah ia tolong saat gerobaknya terperosok di lumpur. Nenek, seru Rana dengan gembira. Nenek itu menoleh dan matanya langsung berbinar ketika melihat Rana. Oh, Rana, ternyata kau ini, ucap sang nenek dengan nada terkejut sekaligus senang. Aku masih ingat betul kebaikanmu saat itu. Nenek masih ingat saya? Tanya Rana dengan senang. Tentu saja, Nak, bagaimana kabarmu? Tanya sang nenek sambil tersenyum ramah. Saya baik-baik saja, Nek, terima kasih atas doa nenek, jawab Rana. Ini, ambillah sedikit buah-buahan dari kebun saya, kata sang nenek sambil menyerahkan sebuah keranjang berisi buah-buahan segar kepada Rana, sebagai tanda terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih banyak, Nek, saya sangat senang bisa bertemu nenek lagi, ucap Rana sambil menerima keranjang buah-buahan itu. Sama-sama, Nak, semoga kamu selalu bahagia, ucap sang nenek sambil melambaikan tangan. Rana pun melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh sukacita. Ia merasa sangat beruntung telah melakukan kebaikan. Buah-buahan segar yang diberikan oleh sang nenek semakin menambah kebahagiaannya. Sesampainya di desa, Rana sangat bahagia melihat ayahnya sudah sehat. Ia langsung membagikan buah-buahan itu kepada keluarga dan tetangganya. Melihat Rana tiba di rumah dengan membawa segunung emas, Yuna langsung merasa iri. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan penasaran. Rana, dari mana kamu dapat semua ini? Tanya Rani dengan mata berbinar. Rana menceritakan semua petualangannya, mulai dari bekerja di rumah mewah di dalam hutan hingga mendapatkan hadiah dari majikannya. Rani semakin penasaran dan ingin mengalami hal yang sama seperti adiknya. Aku juga ingin bekerja di sana, Rana, kata Rani memohon. Keesokan harinya, Rani pamit kepada ayah dan Rana untuk pergi mencari pekerjaan. Tanpa ragu, ia langsung menuju rumah mewah di dalam hutan tempat Rana bekerja. Sesampainya di sana, Rani diterima bekerja dengan syarat yang sama seperti Rana. Rani memang beda dengan Rana yang rajin. Dia bekerja seenaknya dan lebih suka duduk sambil merapikan rambutnya.
Majikannya pun merasa kecewa tapi tidak tega untuk memecatnya. Rani teringat terus pada ucapan majikannya yang melarang dia agar tidak membuka kamar tengah di lantai 2. Namun, rasa penasaran Rani begitu besar, ia sangat ingin tahu apa yang ada di dalam kamar tengah yang selama ini dilarang untuk dibukanya itu. Menunggu kesempatan yang tepat, pada tengah malam Rani diam-diam naik ke lantai 2 dan membuka pintu kamar tengah. Namun, yang dilihatnya bukanlah tumpukan emas seperti yang dilihat Rana, melainkan ribuan lebah ganas yang langsung menyerangnya. Rani berteriak histeris dan berusaha melarikan diri. Seluruh tubuhnya disengat lebah hingga bengkak dan perih. Suara teriakan Rani membangunkan majikannya. Melihat kondisi Rani yang mengenaskan, majikannya merasa kasihan namun juga marah. "Sudah kuperingatkan agar kamu tidak membuka pintu itu," kata majikannya. Akhirnya, Rani diusir dari rumah itu. Dengan tubuh yang penuh sengatan lebah, Rani berjalan terlatih-tatih pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rani langsung meminta maaf kepada ayah dan Rana atas perbuatannya. Ia menyesal telah bersikap serakah dan tidak patuh. Rana yang melihat kondisi kakaknya sangat kasihan. Ia merawat Rani hingga sembuh. Sejak saat itu, Rani berubah menjadi gadis yang baik hati dan rajin. Ia membantu Rana merawat ayah mereka. Dengan uang hasil kerja kerasnya, Rana membuka warung kecil. Warungnya ramai dikunjungi oleh warga desa. Rana selalu berbagi rezeki dengan tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Sementara itu, Rani belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sejak saat itu, hidup Rana dan keluarganya berubah menjadi lebih baik. Mereka hidup berkecukupan dan bahagia. Rana tidak pernah melupakan kebaikan majikannya. Ia selalu berdoa agar majikannya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.